kalau ada advokat itu organisasinya ya rapuh kebanyakan dimanapun karena ada masalah internal organisasi advokat. Di Pradisa ini ya bukannya kita dapat uang, malah kadang kita nombok ya. Bila perlu pada suatu saat saya bermimpi Bang, Munas itu di Stadion GBK. Apakah organisasi advokat bisa bersatu, Bang? Oke, kembali lagi ke channel The Brick Talk. Hari ini gue mau membahas mengenai advokat dan organisasi advokat bersama seorang advokat senior dan sekretaris jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, yaitu Bang Fatra MZen. Bang, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oke, thank you Bang ya. Pertama gue ucapin terima kasih Bang udah mau jadi narasumber di podcast kita. Bang, hari ini kan gue mau bahas mengenai organisasi advokat. Organisasi advokat kan punya sejarah yang panjang, baik sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat maupun setelah lahirnya Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Sekarang ini berdasarkan catatan aku yang kita ketahui lah secara bersama, organisasi advokat itu lebih dari 30 organisasi Bang yang ada. Ya, Nah, bagaimana tanggapan Bang Patra mengenai banyaknya organisasi advokat saat ini? ya pertama memang dalam sejarahnya itu semangat, inisiatif, ya, lalu usaha, upaya untuk menaungi profesi advokat ini, ya, memang idealnya dalam satu. Nah, semangat ini, inisiatif ini, ya, dalam sejarahnya sejak 14 Maret 63 waktu dicetuskan Persatuan Advokat Indonesia PAAI, Iya. ya, itu penuh dinamika, ya. Kenapa? Karena advokat ini memang agak susah diatur gitu loh Bang. Ya. Jadi waktu PAI ya muncul Peradin, ya. Kongresnya sampai kongres ketiga itu LBH berdiri, ya, lanjut setelah itu 80-an muncul lagi organisasi-organisasi advokat. 85 kalau Abang lihat literatur atau sejarahnya muncul IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, ya. Lalu IKADIN muncul lagi, ya, IPHI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, ya. Lalu pendirian setelah ada IKADIN, ada AAI juga pada waktu itu, ya, 90 di Hotel Horizon Ancol waktu itu, karena saya anggota AAI juga. Muncul lagi semangat membangun wadah tunggal. Waktu itu berdiri namanya FAI, Forum Advokat Indonesia. Berkembang menjadi waktu itu ya 2002 KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia. 11 Februari 2002 ya, itu sudah masuk 7 organisasi advokat pada waktu itu. Nah, belakangan ada Asosiasi Pengacara Syariah. Inilah 8 organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Perhimpunan Advokat Indonesia, ya, dan juga dibentuk Peradi setelah terbit Undang-Undang 18 2003. Nah, apa yang saya mau bilang, semangat itu memang berulang kali, dan semangat yang berulang kali ini ya akhirnya buyar begitu ya. Oke, tadi Abang bilang sebenarnya dari sejarah yang tadi Abang ceritain tadi kan punya semangat sebenarnya untuk bersatu sebenarnya para Ya advokat. memang dari awal pinginnya advokat ya PAAI aja itu memang Iya. semangatnya ada dalam satu badan Bang. Nah cuman undang-undang ya 18 2003 ini ada dua penafsiran. Apakah dia dalam satu badan bentuknya federasi, apakah dalam satu badan memang bentuknya tunggal. Enggak. Nah Single itu bar yang ya, jadi Bang? masalah. Ya single bar. Udah. Menjadi 30-an ini ya atau berapapun sekarang ya, Ya. itu memang gara-gara pencetusnya mau nggak mau kita bisa introspeksi sendiri ya, karena peradinya satu kebetulan pimpinannya jadi tiga, ketua umumnya tiga, sekjennya tiga, Ya.
Nah, keluarlah SKMA, boleh ya mengusulkan untuk pengambilan sumpah. Akhirnya 10 orang ngobrol-ngobrol di warung kopi, akhirnya berdiri organisasi advokat yang bisa juga melakukan pendidikan advokat, melaksanakan ujian, dan juga mengusulkan pengambilan sumpah di pengadilan tinggi. Begitu, Bang. Oke, Bang, tadi Abang udah menyinggung sebenarnya masalah satu badan. Ini kan yang menjadi eh, perbedaan penafsiran mungkin di kalangan advokat atau organisasi advokat, yaitu single bar atau multi bar, federal tadi yang kata Abang. Nah, kalau dari pengamatan Abang, pendapat Abang, sebenarnya Indonesia ini organisasi advokat itu baiknya single bar atau multi bar ya, terlepas dari kata-kata dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 itu sudah menjelaskan, Bang, yaitu wadah tunggal sebenarnya. Nah, tapi kalau dari kita lihat prakteknya yang terjadi saat ini itu organisasinya banyak, itu kan sebenarnya udah mengarah ke multibar. Nah, menurut Abang gimana, Bang? Sebenarnya Indonesia ini untuk organisasi advokat khususnya itu single bar atau multibar yang baik, Bang? Kalau mau Kedepannya ya. berwibawa, ya balik lagi ke semangat awal. Orang ini kadang lupa, Bang. Profesi advokat itu profesi yang prestisius, Betul. profesi bergengsi. Ada 3 profesi tertua di muka bumi ini. Salah satunya adalah advokat, pengacara. Belakangan itu ada jaksa, ada kepolisian, itu belakangan. Tapi profesi yang tertua itu ya adalah advokat. Maka di tingkat internasional bahkan ada guideline-nya, ada guidance-nya untuk apa? Untuk advokat, untuk lawyer dan judges, untuk hakim. Ya, di Amerika lebih dari 50-60% bahkan ya presidennya itu latar belakangnya advokat. Kenapa? Karena profesi ini dipercaya, begitu loh. Jadi saya tadi singgung ya, 3 profesi tertua ya, itu 1 advokat, 2 politisi, yang ketiga pekerja seks komersial. Ya, itu sejak zaman Roma, sejak zaman Yunani kuno. Ya. Nah, jadi yang bisa membuat ini mengingatkan lagi kalau profesi ini prestisius, profesi ini tertua ya. Di banyak negara hanya bisa terlaksana, hanya bisa diwujudkan, hanya bisa diciptakan kalau organisasi advokatnya solid, kuat, dan bermartabat. Makanya kalau ada advokat itu organisasinya ya rapuh, lemah, tidak bermartabat, ya sudah pasti kebanyakan dimanapun karena ada masalah internal organisasi advokat. Yang pasti ada orang per orang, individu per individu, ya yang mengutamakan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan profesi advokat itu sendiri. Kembali, Bang, pertanyaan tadi. Menurut Abang single bar apa multibar untuk Indonesia, Bang? Saya sudah jawab ya. Kalau lihat dari sejarahnya, maka semangatnya awalnya itu tentu single bar. Oke. Ya. Dan itu sudah berulang kali. PAI, ya, IKADIN, ya, lalu Peradi, itu kan semangatnya satu, single bar. Itu semangatnya satu, kita ini satu. Nggak ada yang namanya yang lain-lain, itu nggak ada. Yang ada itu kepentingan politis di zaman 80-an 90-an. Nah, anehnya muncul di tahun setelah undang-undang advokat ini yang mengedepan bukan kepentingan politis, bahkan kepentingan individu malah. Jadi mungkin kalau dulu sebelum reformasi mungkin kepentingan negara ya, kekuasaan ya, Bang. Iya. Kalau sekarang udah lebih ke kepentingan individu dari oknum-oknum pengurus organisasi mungkin ya, Bang ya. Ya janganlah mau jadi ketua umum seumur hidup lah. Ya kan. Kayak nggak ada aja generasi muda yang bisa mimpin ya kan. Oke, Bang, selanjutnya, Bang. Nah, sebenarnya pemicu trigger dari perpecahan ini sendiri apa sih, Bang, dari dalam organisasi advokat itu? Kalau di Peradi Munas 2015 lah di Makassar. Yes. Ya. Apa pemicunya? Pemicunya Munasnya nggak dibuka-buka. Alasannya ada kekacauan. Yang kedua, apa pemicunya? Kalau saya ditanya, pemicunya sederhana. Ada orang-orang pengurus Dewan Pimpinan Nasional Peradi yang nggak mau ngikutin jalur sejarah. Apa jalur sejarahnya?
adanya keinginan ya pemilihan ketua umum dilaksanakan dengan mekanisme yang langsung, umum, bebas. Dengan mekanisme apa? One person, one vote. Satu orang satu suara ya Bang ya. Iya, buktinya Asosiasi Advokat Indonesia lancar. Buktinya kalau organisasi profesi misalnya seperti kurator dan pengurus lancar. Kenapa ada yang nggak mau? Karena kalau dia satu advokat satu suara nggak bisa dikontrol, Bang. Ikut mekanisme pasar. Kayak pemilihan presiden ya Bang ya. Iya dong, ya kan? Gimana mau mempengaruhi ya ribuan pengacara? Ya kan? Ah, tapi kalau pakai sistem yang perwakilan diutus itu bisa dikendalikan dari awal. Sudah di statistik ya Bang suaranya. Iya, udah di apa istilahnya kita itu udah di setting, ya kan? Nah ini yang nggak mau sebenarnya. Jadi nggak usah banyak alasan lah, beganak begonok beganak. Mau enggak. Oke Bang, terlepas dari Pradi kan ada beberapa organisasi advokat. Ini pertanyaan selanjutnya Bang mungkin. Eh, Kalau pengamatan saya mungkin sama teman-teman ya Bang, ini sebenarnya ribut karena ada kekuasaan di Undang-Undang Advokat itu yang diberikan kepada organisasi advokat Bang. Kewenangan dan kekuasaan ya. Satu, pendidikan Kalau advokat. ini Bang ya, ini pertanyaannya ya mudah. Sekarang ada organisasi banyak. Saya sampaikan ke teman-teman peradi Surat Advokat Indonesia. Ketimbang kita ngurusin orang lain, ketimbang kita ngurusi eksternal, lebih baik kita memperkuat diri sendiri. Memperkuat organisasi yang kita bangun sejak Munas di Makassar 2015. Bagaimana caranya? Saya mau bilang ada 3 yang nggak dipunyai oleh organisasi yang abang bilang tadi berapa tadi ya. Pertama, Peradi Suara Advokat Indonesia ini DPN-nya amat demokratis. Pengurus bisa bicara, bisa berdebat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita punya semboyan moto satu hati, satu jiwa, peradisai selalu di hati. Apa maksudnya? Ya, Artinya itu Bang. kita ini dibangun atas dasar solidaritas. Kita dibangun atas dasar solidaritas. Di Peradisai ini ya bukannya kita dapat uang, malah kadang kita nombok kita biaya ya sendiri. Jadi karena kita punya solidaritas. Yang pertama pengambilan keputusan itu demokratis, yang kedua solidaritas. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga yang mungkin tidak dimiliki oleh organisasi advokat lain ya. Semua pengurus itu punya komitmen untuk memajukan SAI. Contohnya saat ini yang nggak dimiliki orang organisasi lain itu adalah apa? Sistem database. Kita punya QR code, Bang. Oke. Ya, jadi dalam hitungan detik kita bisa tahu itu anggota kita atau bukan. Ya, yang kedua kita punya mekanisme yang jelas terkait dengan apa? Terkait dengan ya membangun kapasitas dan pengembangan individu advokat. Kita punya yang namanya pendidikan berkelanjutan. Nah, tentu ini semua ya kita mau, kalaupun banyak kata abang tadi nggak apa-apa, tapi kita menjadi ya Chevalry-nya pasukan Eropa zaman dulu ya kan. Kalau misalnya pasukan elit ya kan, kita ini pasukan elitnya di organisasi advokat. Itu aja sebenarnya. Karena kalau kita paksakan juga dalam kondisi saat ini memang susah, Bang. Tapi yang kita ingin bangun adalah kalau dia anggota Peradi SAI ya muncul rasa bangga begitu, Bang. Punya kelebihan yang lain ya Bang dari banding yang lain. Nah, Oke Bang, tadi saya muncul Abang rasa udah bangga. nyinggung ini yang database kan. Sebenarnya ini juga udah ada pertanyaan juga nih mengenai ini. Sekarang ini kan era udah digitalisasi Bang ya. Tapi itu suatu kemajuan. Saya juga bangga juga lihat Iya. Peradi saya. Sekarang ini era udah digitalisasi. Nah, sekarang dari era digitalisasi ini apa yang udah maksudnya dari Peradisai ya Bang ya? Untuk kedepannya, untuk bersinergi dengan digitalisasi. Termasuk yang tadi barcode mungkin udah ya Bang? Sudah. Ya itu kan termasuk salah satu bentuk Peradisai mungkin untuk memasuki era digitalisasi ya. Nah selain itu ada lagi nggak Bang? Kita ini pada 29 Februari 2020 pemilihannya sudah menggunakan yang namanya mekanisme one man one vote. Langsung dengan aplikasi bisa
nyoblos lewat handphone. Jadi itu maksudnya kalau datang nyoblos lewat handphone nggak perlu datang ke TPS apa tetap datang Harus ke TPS? datang. Oh, tetap datang ya, Bang? Namanya Munas kok, Munas, Musyawarah Nasional. Ya, bila perlu pada suatu saat saya bermimpi, Bang, Munas itu di Stadion GBK. Dikumpulkan dalam satu tempat ya. Iya, ya. Kalau misalnya nggak di stasiun GBK, di asrama haji. Ya. Sekali-sekali pakai fasilitas negara ya, Bang. Kalau enggak waktu apa CFD apa Car Free Day dari Jenderal Sudirman, semua advokat tumpah ruah memilih ketua umumnya. Apa nggak mantap? Mantap kali itu. Masing-masing dengan handphonenya punya QR code masing-masing yang nggak bisa dipalsukan, punya barcode masing-masing nggak bisa dipalsukan, memilih ketua umum secara serentak. Dalam waktu 30 menit sudah ketahuan siapa kita punya ketua umum. Dengan begitu, ya, jangankan profesi penegak hukum lain, ya, pemerintah sama kita respect. Itu, Bang. Oke, Bang, gue mau nanyanya lagi ini kita bicaranya mau langsung ke Pradinya aja. Ini kan sebagaimana yang diketahui kalau di Pradi itu kemarin Pradi Soho udah membuat surat sebagaimana yang itu sebenarnya udah nggak rahasia juga, udah beredar juga. Pradi Soho udah membuat surat ke Pradinya SAI walaupun atas nama pribadi sebenarnya. Terus juga ke Pradinya Rumah Bersama Advokat RBA. Nah, bagaimana tanggapan Abang, Bang? Sebenarnya Pradi SAI juga udah menjawab untuk mengajak Munas bersama ini dari Pradi Soho. Jadi, Bang, ya, waktu zaman Pradi Soho dipimpin oleh Bang Fauzi Hasibuan, itu kan sudah sepakat jabat tangan. Ya. Yang di depan Menkumham ya, Bang ya, sama Menko Di ya. depan Menkumham, di depan Menko Hukam. Polhukam. 25 Februari 2020. Sudah jabat tangan Bang Junifer Girsang, Bang Luhut Pangaribuan, Bang Fauzi Hasibuan. Salah satu kesepakatannya ya adalah pembentukan tim 9 Peradi. Sepakat untuk tim 9 ini diskusi merumuskan tahapan untuk menuju rekonsiliasi Peradi. Masing-masing ngusulin 3 orang. Ya, waktu itu saya ada Bang Haripunto, ada Samsudin Arwan belakangan, saya yang gantikan Bang Samsudin. Lalu ada Francisca Romana. Untuk RBA ada Hafzan Taher, Bang Hafzan Taher senior saya ini juga. Ada Sugeng Teguh Santoso, ada Bang Ibdal Kasim. Lantas gimana Pradi Soho? Itu diwakilin oleh Bang Acil Suryanto, Bang Herman Dulaimi, dan Bang Salim Mangara. Tim 9 ini udah serius, rapat, pakai WhatsApp, buat grup. Nah, oleh karenanya tiba-tiba ada surat itu, kami tanya-tanya, ini orang apa? Ini maksudnya surat ini apa? Apa nggak komunikasi sama timnya? Padahal salah Apa satu nggak tanya hasil dari tim 9 itu apa? Nah, kalau di tim 9 sendiri ya, kita mau supaya apa? Supaya Peradi ini satu solid bermartabat, kan begitu. Dalam rapat itu sebenarnya konsep dari yang namanya tahapannya itu sudah ada. Itu hasil tim 9. Apa konsepnya? Konsepnya adalah yang pertama, pemilihan ketua umum. Konsepnya bahkan ya mengacu pada tiap-tiap ibu kota provinsi itu dilaksanakan untuk pemilihan. Yang kedua, masa jabatan ketua umum. Ya diusulkan 3 tahun atau paling lama 4 tahun. Nggak usah dipilih lagi bahkan konsepnya.
Yang ketiga, persyaratan bakal calon ketua umum juga sudah diusulkan. Jadi adanya pembatasan itu nggak ada pembatasan, cuman di tim 9 kita himbau. Kalau sudah pernah jadi ketua umum 2005, 2010, 2010, 2015, 2015, 2020, udahlah Bang, nggak usah lagi nyalonin. Gitu loh, ya. Ya. Kayak advokat ini profesi kurang kader. Kayak advokat muda ini baik dari 8 organisasi ini nggak ada yang muncul mau jadi pemimpin. Jadi kalau ada omongan dibatasi, enggak, itu himbauan. Lalu kenapa itu dihimbau? Karena ketua umum yang sudah pernah menjabat ini bagian dalam tanda kutip perpecahan. Ya, itu himbauan. Nah, persyaratan untuk calon ketua umum juga udah diusulkan di tim 9. Tiap DPC berhak mengajukan 3 bakal calon. Ya. Lalu bisa saja nanti ya kalau dia dicalonkan oleh langsung sedikit-dikitnya 500 advokat. Ini untuk mengakomodir ya betul-betul suara advokat. Jadi bisa diusulkan oleh DPC, bisa juga ya minimum 500 orang anggota Peradi. Oh, ini kayaknya si Patra bagus ini, ya kan? Oh, Tidak 500 orang diusulkan udah ada sama ya Bang DPC. suara. Iya kan? Nah, kita gobar lah 500 orang. Ya kan? Main golf. Nah, usulin 500 bisa. Ya, itu antisipasinya. Nah, bisa juga ya dilakukan munas bersama ini ya dengan penetapan anggaran dasar yang apa? Yang nanti kita gunakan. Nah, kami dalam tim 9 bilang anggaran dasar Peradi sudah kami ubah dalam musyawarah nasional luar biasa yang bisa mengakomodir pemilihan ya untuk one man one vote ini atau one person one vote ini. Pertanyaannya mau nggak? Ternyata yang nggak mau, yang menolak itu Peradi Soho. Setuju sudah RBA, Bang Hafzan sudah setuju, Bang Ifdal Kasim pada waktu itu setuju, Bang Sugeng setuju, kami setuju. Lalu tiba-tiba ada surat seakan-akan ini inisiatifnya dari 2 orang ini, nggak begitu caranya. Nah, oleh karena itu kita jawab, kalau memang mau sudah diusulkan di tim 9. Apa? Supaya sebelum ada jembatan munas bersama, udahlah kita sepakati jembatan emasnya. Apa jembatan emasnya itu? Kita bentuk Dewan Kehormatan Bersama. Itu juga nggak mau. Nah, yang kedua apa? Kita bentuk panitia bersama. Seperti tim 9 kan? Yes. Ada 3 unsur dari masing-masing Peradi. Nah, kalau dalam panitia bersama silakan SC ngusulkan dari SAI siapa? Dari RBA siapa? Steering komite ya maksudnya SC ya Bang ya. Steering komite panitia pengarah. Termasuk juga di OC. Organizing komitinya. Yes. Silakan dari Peradi siapa? Kenapa ada jembatan emas itu? Supaya tadi ini mau nggak sungguh-sungguh. Yang setuju itu RBA sama SAI kok udah nggak ada masalah. Tapi jangan bilang ya kan, ini tahapan dari kami, ini harus begini, begono. Itu putusan udah inkrah di pengadilan negeri sampai kasasi. You gugat NO, disuruh kembalikan ke organisasi. Ngirim surat aja kan nggak ada sopan santun. Atas nama pribadi ya, Bang. Pribadi, ya kami balas juga lah. Pribadi juga, gitu loh. Jadi kembalikan ke marwahnya, ya. Sudah sepakat, sudah jabat tangan, Bang Fauji Hasibuan, Bang Luhut Pangaribuan, dan Bang Junifer Girsang membentuk tim 9. Tim 9 sudah bekerja. Jadi apa masalahnya? Makanya saya Bang, ya saya kalau di internal Pera di SAI sebenarnya nggak tertarik ngomongin hal-hal orang lain, enggak. Kami mau, apalagi ya saya diminta bantu oleh Bang Junifer untuk membangun organisasi advokat Peradi Suara Advokat Indonesia ya yang bisa beradaptasi dengan apa?
dengan era industrial 4.0 dan society 5.0. Makanya kita gandeng kerjasama dengan misalnya asosiasi ya advokat internasional Asia Pasifik, kami ya kita gandeng The Asia Foundation untuk membangun sistem informasi advokat namanya SIA, kami ya kita bangun yang namanya organisasi yang bagus lah. Oke Bang, terakhir Bang pertanyaan. Ini bisa pribadi, bisa saya yang jawab. Abang secara pribadi atau Abang secara organisasi? Apakah organisasi advokat bisa bersatu Bang? Itu aja pertanyaan. Saya yakin organisasi advokat ini ya suatu saat bersatu. Kenapa? Pertama tadi dalam rangka sejarah. Yang kedua ada need, ada kebutuhan. Kalau organisasinya bersatu, maka misalnya kepolisian nggak bisa dia manggil seenaknya. Ada perlindungan lah ya? Iya dong. Iya betul Bang. Karena apa? Karena pada saat Peradi masih satu, kan ada MOU dari Kapolri. Kalau memanggil advokat itu melalui organisasi advokat. Nah sekarang kalau kita mau MOU sama Kapolri, ya susah, Kapolrinya juga. Ini bingung, nanti yang diterima organisasi yang mana katanya. Datanya juga ya kan bersera. Hanya SAI aja yang siap ngasihkan data. Karena kita udah punya sistem informasi advokat kan gitu. Jadi yang kedua, kenapa saya yakin? Karena ada need-nya. Yang ketiga, yang paling pokok ya, karena ada namanya kepentingan, interest-nya. Siapa yang nggak mau organisasi advokat itu memberikan kontribusi manfaat kepada kita, ya kan? Ada pendidikan berkelanjutan, ada mentor yang bagus. Siapa yang nggak mau? Nah, tapi jangan ditanya kapan itu bersatunya, Bang. Jangan ditanya, itu sama dengan kayak gini, Bang. Nanya harga saham Unilever kapan naik. Ya kan? Bisa cepat bisa lama ya Bang. Nah itu susah kalau nanya waktu. Kita ahli hukum bukan ahli nujum. Tetapi keyakinannya adalah sama seperti saya. Kalau memang kita yakin ada kebutuhan, ya, landasan sejarah juga ada interestnya. Saya yakin, ya, bahwa suatu saat organisasi advokat ini ya akan bersatu. Pertanyaannya kapan? Tinggal menunggu waktu ya. Iya, apakah yang satu itu ya kan? Nggak apa lagi, udah nggak ada ambisi lagi ya kan? Selesai bisa, atau mungkin yang lain-lain. Tapi yang saya mau bilang, kami Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, yang lahir dari Munas Peradi Makassar, ya, yang lahir dari keinginan untuk membangun organisasi advokat, ya, kita ingin profesi ini ya kembali menjadi profesi yang prestisius, bergengsi. Itu aja Bang. Makasih Bang. Salam sehat. Terima kasih banyak ya Bang. Thank you. Salam sehat buat keluarga Bang. Ya sama-sama. Kapan-kapan kita gobar sama-sama Bang. Oke siap Bang. Thank you ya Bang. Makasih. Sebelum ditutup jangan lupa like, komen, share dan subscribe ke teman-teman sekalian. Oke, see you.